Kita jumpa lagi di Sofinavi Talks, kali ini bersama Yono Bakri. Terima kasih udah diajak ke sini. Terima kasih loh udah mau datang. Terima kasih saya udah diajak ini. Aku langsung bisa ketemu up close and personal ini. Waduh, namanya. apa artinya Biasanya itu? biasanya gue cuma ngeliatnya di YouTube di layar begini ngeliat, oh ini nih yang pemenang Suci 10 kemarin. Suci 10 tuh tahun berapa ya? Kemarin ya? Apa 2021 kayaknya. Hah? 2021 Bukan 22 ujung. Mulainya 2021. 22 kali. 22 kayaknya. Iya lupa aku. Karena 2021 kayaknya lagi pandemi ya? gencar-gencarnya orang masih maskernya double loh waktu itu. Lu masih ngedarin obat. Ini masih sekarang masih pakai masker. Masih, ada yang masker muka. Masker muka yang tonggos tuh ada kan. Lu tuh bercandanya tuh emang sengaja di situ ya, personal brandingnya sengaja ya atau gimana? Nggak tahu, nggak sengaja, emang suka bercanda aja. Nggak bercanda kalau ini gue tonggosnya nih atau karena gini nih, kayaknya lu nggak zaman dulu kan dengan fisik kayak gini pasti dibully orang. Oke, lu ngalamin itu? Udah pasti. Oke. Di Indonesia apa sih yang nggak dibully? Iya benar sih. Orang ganteng aja dibully. Ngenyek ya Indonesia. Iya, memang apa ya, gaya persahabatannya, tanda akrab itu ya saling menghina dalam tanda kutip ya, bercandanya tuh emang kayak gitu. Nah, kadang memang ketika dikatain ada sakit hatinya. Makanya daripada orang ngatain aku, mending aku ngatain diri sendiri. Oh, lu katain duluan. Iya, mending lucunya di aku. Daripada di orang yang lucu, mending aku yang lucu. Itu kalau bahasa Inggrisnya tuh coping mechanism. Cara lo bertahan hidup, mekanisme lo bertahan hidup gitu. Susah ya bahasa gue ya? Enggak. Kagak apa-apa ya? Baru semenit udah 2 istilah bahasa Inggris nih. Paham ya? Lu pakai buat itu dong, buat bikin apa tadi? Materi. Coping mechanism. Artinya mekanisme pertahanan diri lo. Bagaimana lo mekanisme lo menyamankan diri. Coping itu kan gimana gue menyamankan diri, I cope gitu. Oh iya, mungkin bisa jadi. Tapi itu tanpa sadar, nggak didesain, udah ya udah kayak gitu aja gitu. Dari umur berapa tuh lo sadar kalau lo udah dibully secara fisik? Secara fisik dari SMP. Oke. SD udah ngerasain. Jadi waktu SD tuh lu belum cerita udah ketawa. Nggak pernah ngaca gitu. Terus kita kan kalau ini ngerasa ganteng ya. Kalau kita ngaca dong, kayaknya cakep nih angle ini nih, gitu. Asal mingkem. Aku udah ngomong ke orang tua aku gitu, aku nih ganteng mak, asal mingkem gue gitu. Kalau gini udah nggak, lumayan. Terus, udah itu cerita SD-nya? Iya. Oh ya oke. Terus SMP baru udah bisa mikir kan, itu udah ada opini SMP walaupun kita nggak sadar. Udah naksir orang juga kali ya? Iya, kan udah naksir orang ya? juga, iya. Terus udah mulai kata-kataan gitu-gitu. Udah di situ dari SMP yang suka bercandanya. Terus ternyata lucu ya kalau orang ngatain aku ya gitu. Terus aku coba gimana kalau lucunya keluar dari aku deh gitu. Jadi aku ngatain sendiri. Kamu tuh anak keberapa sih Yono? Anak kedua. Dari 4 saudara. Oh, anak kedua. Kakak, abang apa? Abang, adik cowok sama terakhir adik cewek. Berarti dulu waktu lo pertama kali ngerasa dibully lalu ada rasa sakit terbit di hati gitu ya. Lu ngadu nggak ke mak lo? Enggak. Karena kan didikan orang tua kalau pulang nangis kita yang dihajar. Itu jadi lu nggak berani kan? Nggak berani. Kalau pulang nangis besok nggak usah main lagi gitu. Oke. Terus lu gimana? Nah itu tadi copingnya tuh gimana tuh, menghadapinya, menjalaninya. Ya udah. Kan lu anak umur segitu. Dan ya udah, apapun yang terjadi di luar ya orang rumah nggak boleh tahu. Mau berantem, mau nangis, mau apa ya nangisin dulu di jalan. Sendiri, pulang udah seger gitu. Oh gitu. Itu nyampe sekarang. Lu bisa ini nih. Nah ini gua ada kata-kata canggih lagi nih. Mekanisme, coping itu satu. Mekanisme coping. Terus shake it off. Iya, tahu kan lagunya gitu kan. Shake it off. Iya, lu tuh punya kemampuan shake it off yang tinggi. Kan tadi lu bilang sakit hati nih. Iya. Lu nangis di jalan. Seger lagi. Gitu sudah seger lagi. Nggak semua orang loh punya anugerah itu. Oh iya? Iya. Shake it off itu secara definisi what? Shake, goyang, it,
off. Kalau ada laler terus Ah, iyalah, masa gitu? Iya. Ada laler nih, sakit apa bahasa Inggrisnya, masa gitu? Iya, shake it off gitu. tanggalkan saja. Apa? Hilangkan, tanggalkan saja. Oh, iya. Kalau secara harfiah ya pokoknya sesuai kata-katanya itu shake it off, tanggalkan saja, bener. Lepasin aja gitu. Nah, nggak semua orang menurut gue bisa kayak lu. Karena ada fase dimana misalnya lagi sedih atau kan manusia pasti ketawa, sedih gitu kan. Dua hal ini pasti ada terjadi di manusia kan. Kayak aku bisa nyeting gitu. Nyeting? Heeh. Gimana tuh? Pengen nangis deh. Hah? Pengen nangis deh gitu. Nangis? Nangis. Oke. Jadi misalnya pengen nangis gitu, liatin foto orang tua, nangis. Habis itu udah gitu kemana-mana nanti kan. Pikirannya? Pikirannya ya ke masa lalu, ke kesalahan yang pernah aku lakuin apa, ingat semua, nangis. Kayak keingetan mukulin adek, itu ngerasa bersalah, nangis. Habis itu udah ketawa-tawa lagi di luar gitu. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Gampang nangis aku sebenarnya. Nah, itu maksudnya. Lu nangis itu berarti lu berkomunikasi sama diri lu sendiri? Kadang-kadang. Tapi butuh trigger. Apa misalnya? Abis dikatain dulu baru? Enggak. Kalau dikatain udah kebal aku. Oh, kebal? Kebal. Oke. Malah aku minta kalau sekarang. Masa? Katain gue dong. Iya. Di Instagram tuh saya sering posting foto gitu. 2 diksi lucu, waktu dan tempat dipersilahkan. Itu ada ribuan orang gitu yang Dan ngatain. lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Lu baca? Baca. Lu yakin lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Gue nanya dulu nih, lu yakin lu nggak apa-apa? Beneran nggak apa-apa. Dan aku bisa terhibur sama komenan-komenan orang itu. Lucu banget kadang-kadang. Yang aku paling nggak kuat nih, aku posting foto, terus orang komen, Yono Bakri menurut para ulama. Maksudnya kan gak ada konteksnya, tapi kok lucu banget ya gitu. Oh, jadi lu orang yang bisa menemukan humor di tengah badai? Iya, karena itu Kak, misalnya, jadi tidak ada yang bisa membuat aku sakit hati dari dikatain orang lain atau opini orang lain tentang aku. Karena aku ngebuka. Sejak umur berapa kamu memutuskan kalau mulai sekarang orang kalau ngatain gue nggak akan sakit hati lagi? Semenjak kenal stand up. Umur berapa berarti Itu waktu di itu? umur 2004, tahun 2014. Berarti berapa ya? Kalau aku lahir 92. 92 ke 2002, kita hitungnya per 10 tahun, Oke. gampang. 92 ke 2002 10 tahun. Berarti 2002 ke 2004 baru 12 tahun. 25. Oh. Iya kan? Iya, Iya. 20 Jadi ini mau 92 ke umur berapa nih? Ke tahun berapa? 2014. Oh, 2014. Oke, 92 ke 2002 itu 10 tahun. 2002 ke 2012 10 tahun lagi 20 kan? 2014 berarti 22 tahun. 22 tahun. Dari sini kita tahu saya matematika sama bahasa Inggris hancur. Di 5 menit pertama 5 menit ya? pertama. Iya, Udah iya, ada iya. 2 kekurangan. 3 sama gigi. Oke, lu baru tahu bahwa gua nggak mau lagi sakit hati. Nah, berarti di umur 22 itu saat kuliah berarti ya. Dimana aku nyari eksistensi diri, terus kayak mulai berpikir sebenarnya tujuanku hidup di dunia ini apa. Udah mulai berpikir di situ. Terus kenal stand up. Jadi kan awalnya aku semua bulian orang ke aku itu kutulis di blog. Oh, kamu nulis? Nulis. Nah, ini yang bikin waras. Orang tuh Kayaknya. jarang ada yang bisa menumpahkan dalam bentuk narasi soalnya. Betul, itu nggak tahu ya aku ya. Jadi waktu di sekolah diajarin blog, oh di sini ada media di mana aku bisa cerita pengalamanku tanpa orang lihat. Emang blog kamu nggak dibuka? Tapi kan nggak ada yang siapa yang mau lihat blogku. Mungkin aja ada yang lihat nggak? Kalau nggak aku promosiin kan nggak ada yang kamu tahu. nggak promosin, jadi Iya. Zaman itu sosmed juga aku nggak main kayaknya. oh nggak main, oke. Zaman Facebook sedangkan HP ku nggak kuat gitu. Iya. Jadi kamu ngetik umur? Umur berapa tuh? Umur Start dari ngetik blog. itu berarti lulus sekolah sekitar ya mungkin 20-an kali. Oke, Sekitar 20-an itu. mulailah. Jadi disitulah kamu ngetik kalau lagi sakit hati, lagi marah. Yang tadinya kamu tidak bisa lakukan itu. Kalau di waktu tadi kan kamu cerita waktu dibully, nangis dulu sebelum pulang sekolah, shake it off, baru pulang ke rumah udah seger. Betul. Ketika besar, menemukan cara nangis itu ternyata bisa juga dengan menulis. Betul, tapi waktu menulis bukan nangis outputnya, ketawa.
Oh. Aku udah kayak menertawakan, kasihan banget ya aku gitu. Oh. Jadi aku anggap hidupku tuh sebuah karakter di cerita. I see. Jadi aku menertawakan si karakter itu. Jadi aku terhibur atas karakter itu. Oh, karakter Yono. Emang nama asli Yono nggak sih? Yono, Suyono nama asli saya. Suyono. Bakrinya nggak ada kan? Nggak ada. Bakri itu waktu zaman BBM saya kasih karena saya mendoakan diri saya sendiri. Supaya sukses kayak Abu Rizal Bakri. Kayak Abu Rizal Bakri. Karena wawasannya waktu itu ngerasa orang paling kaya di Indonesia Abu Rizal Bakri, cuman itu taunya. Oke, jadi itu deh. Kalau zaman sekarang mungkin saya Yono Mas. Oh. Gue pikir karena lo mau buka toko roti, Yono Bakri, bakery. Tapi aku ada ide jualan roti lucu kali ya. Lucu dong. Yono Bakery gitu. Iya, bikin ya. Terus roti buaya. Ya. Bener, bikin deh. Ya nanti deh, coba Pasti kalau ada. duitnya. Nggak usah lo yang bikin. Nih siapa nih yang tukang bikin roti nih kalau mau collab nih bener. sama Yono. Ayo. Lo tinggal naruh namanya aja Yono Bakri. Iya, murah sama saya. Kenapa ya, malu murah? Kan dia yang bikin, dia ngitung dong HPP-nya. Oh, sorry. Oke, Matematika. jadi 22 tahun. Oke, mulai lalu ngetik. Ya, 20. ngetik, jadi menertawakan. Bentuknya ceritakah atau sudah berbentuk materi stand up? Cerita, cuman di situ ada ternyata sisipan-sisipan teknik yang aku nggak tahu. Oh. Kayak udah ada rule of three, Ha-ha. udah ada self-deprecating gitu-gitu. Cuman itu nggak sadar, oh itu teori ya gitu. Jadi kayak ada judul-judul siapa tahan melawan mules gitu-gitu. Terus cerita band juga ada, Monyet Bingung. Jadi waktu ikut festival band, kata panitianya, alat disediain sama panitia gitu Mas Pongki. Pas sampai sana nggak ada. Jadi kami naik ke panggung nggak ada bawa apa-apa. Jadi udah gini-gini aja. Kasihan, jadi monyet bingung. Kayak monyet bingung gitu. Malu. Nah yang halal kasihan gitu kutulis aku ketawa gitu. Oh. Terus bahan itu kalau di tongkrongan misalnya ngumpul nyeritain soal band itu semuanya ketawa. Jadi itu yang kutulis kalau misalnya ada kejadian di hidupku apa aku tulis. Termasuk waktu itu aku kenalan sama cewek kan. Sebelum ada BBM nih, aku kenalan sama cewek namanya siapa? Berdua temanku kan. Ini Rian, aku Suyono gitu. Terus cewek itu nanya, sorry nama kamu tadi siapa gitu. Aku udah pede, anjir nanya 2 kali nih. Dia interest nih ke aku nih gitu. Dapat nih kayaknya. Dapat nih Suyono gitu. Oh iya namanya sama kayak bapakku gitu. Itu udah materi ya. Itu Iya. udah stand up tuh. Itu kejadian nyata yang kutulis jadi blog dan ketika ada temanku ngasih tahu itu ada open mic di situ. Oh iya. Udah naik pakai materi blog itu dan langsung lucu. Kok lo percaya diri untuk naik open mic? Emang sebelumnya orang tadi aja manggung yang Monyet Bingung kan, lo bingung? Kayaknya memang banci tampil deh kayaknya. Oh emang ada bakat banci tampilnya? Iya dari SD tuh aku udah didaftarin mama aku jadi nyanyi dangdut. Oh dan lo bisa nyanyi cengkok dangdut? Nggak bisa, mama aku aja maksa. Oh gitu. Oke, jadi bakat banci tampilnya ada. Lo nggak malu tampil depan orang? Geter awalnya. Geter awalnya? Iya jadi kan waktu itu didaftarin mama aku nyanyi dangdut. Terus lagunya itu Pangeran Dangdut. Oke. Akulah Pangeran Dangdut gitu. Terus nggak punya goyangan. Kalau dangdut kan katanya harus goyangan, tapi di atas panggung tuh kakiku geter gini. Terus kata orang, wah nih goyangan listrik gitu. Karena gugup, geter, jadi orang bilang ini dinilai juri, ini namanya goyang listrik gitu. Tapi lagunya bisa nggak sampai selesai? Sampai selesai. Oh bisa. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Perkara fals atau off pitch gitu urusan orang. Iya, Bukan tugas kita urusan kan lu. menyanyikan. Menyanyikan, benar. Menurut penafsiranmu, Iya. ya, penafsiran pita suaramu. Iya, kan aku disuruh mamaku, suruh Iya. nyanyi. Patuh Bukan aku dong. yang mau. Ya udah patuh. Iya, oke. Ini aja dia cerita gini aja dia kegelian sendiri nih, dia ketawa. Iya. Jadi hari-hari di dalam pikiranmu itu kayak ada film ya, Yono ya? Betul. Termasuk kayak apalagi perjalanan hidup sekarang ya, ketemu Mas Pongki itu tuh kayak wah. Ini Suyono ini ketemu Mas Pongki gitu, bisa teleponan lama Mas Pongki itu selalu kuceritain ke orang. Oh. Selalu pamer aku. Jadi selalu punya POV. Yono Bakri selalu punya POV Suyono sedang menelpon Pongki Barata Iya. gitu ya. Suyono sedang naik panggung. Iya. Kasihan di hari ini dia kena bom, gak lucu gitu ya. Betul. Jadi misalnya telepon Mas Pongki nih, set dia lagi teleponan gitu Suyono gitu. Terus ada yang lihat dari atas gitu, keinget di seberang sana dulu kamu begini loh gitu. Jadi lucu. Iya. Jadi lucu banget di kepalaku sendiri. Ini namanya coping mechanism itu. Coping Coping mechanism.
gue bukan psikolog ya, tapi gue nggak tahu nih kalau ada teman-teman yang psikolog, tolong komen di bawah. Karena aku membacanya dia coping mechanism. Apakah ini memang ada di dalam dunia psikologi gitu ya. Jadi lu mulai nulis, oke, itu coping mechanism lu di umur 20-an sehingga lu udah bisa tarik diri lu keluar dari keadaan, lu bisa lihat dari atas platform yang lebih tinggi dan hahaha kok lucu gitu ya. Lalu tertarik sama dunia stand up, ikutanlah Suci 10. Ya, panjang tuh perjalanannya 2014, latihan terus selama beberapa tahun sampai dapat kesempatannya kemarin di Suci 10. Iya. Jadi waktu bikin materi segala macam, secara lu tinggal di Samarinda, emang waktu itu udah ada komunitas? Ada. Komunitas stand up Samarinda itu salah satu komunitas tertua di Indonesia. Masa? Iya. Tahun 2011 bulan Agustus tuh udah ada. Siapa itu tetua-tetuanya di sana? Setiawan Yogi. Itu termasuk yang baru juara kemarin, itu salah satu komik yang dari 2011 Agustus sudah stand up. Yang kemarin juara. Rizky. Oh. Itu salah satu founder lah bisa dikatakan. Masa? Iya. Tapi dia malah setelah kamu ya, kamu kan 10, dia 11. Iya, dia berapa 11 tahun berarti ya? Kalau 2014 2011 dari 2011 13 tahun dia stand up baru dapat kemarin kesempatannya. Wow, gila, itu waktu di final orang nangis semua rata-rata sama materinya. Iya 13 tapi berarti tahun. Kamu udah kenal kan waktu dulu kamu persiapan udah ada dia. Udah, jadi waktu aku masuk tahun 2014 dia udah 3 tahun atau 4 tahun di situ mencoba, dan dia ngajarin aku. Tapi dia nggak tembus. Dia ya mungkin belum rezekinya ya. Pada saat itu. Jadi ketika aku duluan ke Jakarta, terus aku dapat jalannya, dia aku ajak ke Jakarta. Oh. Ayo ke Jakarta, biar dapat kesempatannya gitu. Oh gitu. Di dunia stand up itu nggak ada senior junior kayaknya ya? Ada. Kental banget. Tapi kan itu seniormu kalau di komunitas. Iya itu memang. sudah jadi kamu yang bawa. Dan ya biasanya kan kita bawa adik. Adik. Iya. Ini kan yang dibawa abang. Ya tergantung kebutuhannya. Dan banyak senior yang sekarang ikut juniornya misalnya kerja jadi penulis gitu. Kan jadi fair kalau di stand up. Maksudnya kalau misalnya ngerasa, oh awalnya kan stand up tuh depan layar semua ya. Tapi kan ternyata tubuh orang itu ternyata ada part-part sendiri gitu. Mau dicoba tuh ternyata nggak cocok depan layar. Tapi skillnya ada, jadi banyak di belakang layar. Dan menyokong juniornya gitu. Kayak Kiki Saputri, itu tim penulisnya ada beberapa komika senior. Oh iya? Oh gitu ya caranya. Tuh kita jadi baru tahu kan. Jadi mereka nggak serta-merta selalu kerja sendiri ternyata gitu ya. Timnya ada lagi di belakang. Tapi yang ngajarin nulis stand up pertama kali itu siapa? Kan stand up tuh guys, materinya harus ditulis ya. Nggak kita asal ngadabrul kalau kata orang Sunda gitu, nggak gitu ya ditulis, kan. Ya. Harus dikonsepin, punchline-nya apa, premisnya dulu apa. Betul. Gitu kan ya. Itu siapa yang ngajarin pertama kali? Dari awal-awal sih waktu itu taunya dari Bang Radit ya. Pokoknya founder-founder ini nih, Bang Radit, Eros Prakasa, Panji, Rian Adriandi, Isman. Nggak, taunya gimana lu nonton di online, ada kelasnya? Jadi waktu dari Samarinda. Waktu itu setelah itu tuh ada Ramon Papana itu bikin buku Kitab Suci, itu salah satu referensi juga. Terus ada buku yang dikasih sama Ko Ernest, Greg Dean, terus ada. Jadi memang dari pergerakan abang-abangan ini kadang-kadang bikin event namanya Sun Stand Up Night. Itu di mana abang-abangan di Jakarta, komika nasional ini mau dibayar murah untuk datang ke suatu daerah, dia perform, setelah itu dia sharing biasanya. Nah ini ternyata komunitas mereka itu tight banget. Kalau menurut aku loh, sebagai orang yang memperhatikan komunitas musisi lah, katakan ya kan suamiku musisi. Komunitas di duniaku sendiri nih, TV presenter dan MC nggak kayak gitu tightnya, kayak masing-masing. Makanya kan aku kan kenapa ngajak Rizky untuk Jakarta, karena aku digituin sama abang-abangan. Aku diajak ke Jakarta sama Erwin, Ardit, dan ditolongin banyak orang kan di situ sama Bang Ajis. Semua founder nolongin, dikasih kesempatan. Sama abang-abangan rata-rata tuh pasti kalau ngelihat ada komika yang punya potensi pasti ditolong, dikasih tempat, dikasih tahu ke semua orang gitu. Yeah. Terus ada masanya, kalau kamu mau balas budi, jangan balas budi ke aku, Yon. Ke bawah? Iya, kamu balas budi, tolong siapa yang bisa ditolong gitu. Iya. Makanya sedegenerasinya tuh ada terus, karena yang ini udah nggak perlu, udah bisa. Dia udah jalan ke bawah, kayak MLM deh ya. Kayak MLM. Lu bantu ke bawah kan? Cuman yang atas nggak dapat apa-apa. Iya nggak dapat bos. Gue ngasih tahu aja nih sekarang Apos nih, gue nggak dapatnya ke bawah. Ke bawah. Oh iya. Kalau mau balas budinya gitu katanya. Ini ada bahasa Inggris lagi nih gue nih. Apa itu? Pay it forward.
pay it forward. Lo bayar di depan dulu. Perkara lo dapat apa enggak lo nggak tahu kan. Tadi abang-abangan lo bantuin. Emang dia tahu dia bakal dapat apa dari lo kan? Enggak. Iya. Yang penting dia bayar. Iya. Ada jasa gitu yang dia Betul. berikan, servis waktunya, ilmunya gitu. Terus dia ngasih tahu lo nggak usah ke atas, lo cari lagi di bawah siapa yang bisa dibantu gitu. Betul, makanya regenerasinya tuh ada terus. Yang punya, ibaratnya kalau kami nyebut tuh pendekar. Kenapa tuh? Ada singkatannya? Enggak, bukan. Gue udah nunggu nih. Bukan, kayak zaman dulu kan daerah ini pendekar masing-masing kan. Kita lihat Solo siapa pendekarnya gitu. Oh itu istilahnya. Yang topnya siapa gitu. Nanti ada kesempatan ke Jakarta. Cari deh tuh orang itu gitu ya. Soko gurunya di sana siapa gitu ya? Siapa? Ditanya tetuannya, siapa pendekarnya sekarang? Gitu-gitu. Berarti lo orang kedua dalam hidup gue nih Yono, yang walaupun kita baru berteman, berkenalan 10 menit, 15 menit yang lalu, orang Samarinda kedua ngetop di dunia gue, di universe gue. Nggak usah malu-malu dong. Ngetop. Mas Wonggi ngetop, Mas Wonggi. Kan tadinya gue kenal Hicaji Kustik doang Samarinda. Ini lu nomor 2. Nggak masuk akal itu Hicaji Kustik tuh. Dulu zaman dulu bangga. Ada studio di Samarinda Mas ya? Itu punyanya Mas Hicaji Kustik. Waduh, bangga jadi Samarinda, punya artis. Iya. Sekarang orang Samarinda bangga punya Yono Bakri. Belum tentu. Bener. Kok lo nggak percaya sih? Lu tuh sebenarnya nggak percaya diri ya? Apa percaya diri? Karena kelihatannya kayak percaya diri, tapi abis itu nggak jadi percaya diri, abis itu percaya diri lagi. Nah itu tuh nggak tahu sejatinya. Nggak tau. Oke, Aku gini. kategorinya yang mana ya? Coba ya kita urai-urai ya. Kalau lo harus masuk ke komunitas baru, nggak harus stand up, komunitas baru aja, pertemanan baru, tempat kuliah baru, kantor baru, katakanlah zaman dulu lo masih jadi marketing farmasi ya dulu. Iya. Lo gimana tuh membawa dirinya? Stres nggak semalam sebelumnya? Kenalan lagi nih, apalagi? Kalau kenalan enggak, dibully enggak. Kalau soal kerjaan stres karena aku nggak berkontribusi buat pekerjaannya, baru stres. Kan kalau baru kan kita masih ngeraba kan, kayak belum tahu cara kerjanya gimana, itu stres. Tapi untuk sosialisasi aku nggak pernah kebingungan. Jadi lu masuk cuek aja, halo Yono. Iya, seperti ini, halo Yono gitu, saya baru di sini. Udah sisanya ya langsung jahil, langsung bercanda. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Udah sisanya ya langsung jahil, langsung bercanda. Enggak. Oh, diam dulu manis. Ya sesuai, kalau satu frekuensi baru bercanda, kalau enggak ya enggak gitu. Nah, itu berarti kan lu bisa membawa diri, itu loh maksud gua. Oh, lu bisa membawa cara lo untuk masuk ke lingkungan baru, lu membawa diri dulu, lu baca. Oh, ini bisa nih baru. Pecah gitu. Iya. Kalau enggak gitu kan. Kalau enggak ya enggak gitu. Atau dicoba, misalnya aku pengen bercanda nih, ternyata dia enggak suka. Terus dia marah dong. Oh, berarti batas sampai sini, next time jangan lagi gitu. Oh, lo ngerti. Iya. Nih, baru lagi nih. Apa nih? Ntar saya hafalin dulu. Oh iya. Coping mechanism. Shake it off. Terus yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi pay it forward. Pay it forward. Keempat adalah apa tadi ya? sorry. Ini gara lu masuk. Healthy boundaries. Lu sangat mengerti batasan sehat. Ada lo orang, gue kan lucu. Lu bercandain orang yang nggak suka, malah tambah-tambah. Bukannya back off, lu nggak mundur gitu. Iya. Lu orang yang ngerti healthy boundaries. Oh, kayaknya tuh aku tuh salah satu orang yang menuhankan kesenangan.
Menuhankan kesenangan gimana tuh? Jadi aku hidup nih kayaknya cuma untuk cari senang. Misalnya aku sama kakak, kita bercandanya nyambung nggak? Itu kan tujuannya pengen senang. Kalau misalnya nggak nyambung bercandanya, aku kan cari orang. Aku nggak akan nyakitin kamu. Oh, aku pengen senang. Kamu nggak suka aku cari? Iya, aku cari kesenanganku gitu. di lain deh. Oh. Aku minta maaf ya atas yang tadi ya. Jadi cari senang yang lain. Nah, termasuk yang pede sama nggak pede tadi. Aku tuh ngerasa nggak tahu nih. Aku percaya diri apa nggak. Yang penting aku suka ngejalanin ini. Oh, yang penting kalau seneng jalan terus bodo amat. Iya. Pede nggak pede nggak dipikirin. Iya, kayak bikin lagu. Aku tahu suara aku jelek, tapi aku seneng, ya udah gitu. Nah itu juga waktu sebelum stand up lu udah mulai bikin lagu? Oh, di kampung mah genjreng-genjreng. Iya, tapi direkam nggak? Enggak. Di kaset misalnya, Enggak, di handphone. Enggak. Jadi ngerekam baru-baru ini setelah jadi Seketika juara punya suci ini. Iya. Kenapa kepikiran untuk akhirnya direkam? Nggak tahu ya, kayak pengen aja punya karya yang aku tuh dulu ada aku di YouTube itu udah happy banget. Aku bisa upload diriku di YouTube. Zaman dulu kan wawasan nggak tahu nih. Itu aku ngerasa artis. Oh, biar kata yang viewsnya cuma 5. Walaupun cuma aku yang nonton. 5 tuh lu semuanya ya. Bayangannya nih, Raffi Ahmad ada di YouTube. Iya. Aku ada di YouTube. Iya. Sama view-nya. Oh. Zaman dulu pikiranku gitu. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi seneng. Nah, ternyata kan beda. Terus sekarang, wah, aku kan dengerin idola-idolaku di platform digital gitu. Nah, aku pengen dengerin laguku sendiri di platform digital. Aku seolah kayak musisi. Oh. Jadi ngerasa kayak anjay film musisi. lagi nih. Iya. Oh gitu. Di keluargamu siapa yang seniman sih? Bapak Ibu? Bapak Ibu. Dua-duanya? Bapak itu dulunya kan pekerjaannya kan memang serabutan, tukang bangunan apa segala macam. Cuman ada masanya waktu komunitas Jawa di Samarinda masih oke, bapakku jadi pemain gamelan di ketoprak. Oh, emang musisi pemain gamelan. Iya, jadi aku kalau kecil diajak gitu, bapakku begadang, tung gitu. Oke, kalau mama? Mama memang sampai sekarang dia nyanyi di Semule. Sinden. Enggak. Oh, di Semule? Iya. Di Semule itu aplikasi? Serius? Apa nama akunnya? Aduh, lupa. Nggak boleh ya? Nggak Boleh apa-apa, nonton? lupa aku. Lagu-lagu siapa tuh biasanya? Lagu-lagu Betarian Sonata, Wah, gitu-gitu. pulangkan saja, gitu ya? Itu. Ya Allah. Mamaku setiap 17 Agustus pasti daftar nyanyi dia. Astaga. Nah sekarang udah tua kan, udah malu ditonton sama anak-anaknya, Semule dia. Assalamualaikum. Gitu setiap hari. Setiap hari. Lucu banget. Tapi bisa nyanyi mama? Bisa. Oh bisa. Bukan bagus ya, bisa dulu ya. Iya bisa. Yang penting bisa. Bisa nyanyi. dia. Oh gitu, lucu banget Iya. ya. Semula itu masih banyak yang main nggak sih? Untuk ibu-ibu kayaknya banyak deh. Masa ya? Aku mau cari lagi ya besok Semula buat hiburan gue. Kayaknya lucu juga. Setelah lu lulus si Suci 10 ya, berarti kan lo mau nggak mau harus masuk Jakarta dong, stay di Jakarta. Sebelum Suci udah stay. Yang waktu ikut si Abang Erwin Iya. segala macam itu, Ardit untuk jadi itu asisten, tadi. iya. Jadi asisten? Mm-mm. Asisten ngapain? Asisten komik, jadi kayak nemenin dia kerja, jadi asistennya waktu dia kerja, terus bikinin konten, bantu brainstorming buat ide gitu, Iya, ngeditin. Oh gitu. Selama berapa tahun tuh? 3 bulan. 3 bulan. Tapi kan setelah lo jadi kan pikirannya berarti kan mau nggak mau lo harus base-nya di Jakarta kan? Iya, karena pas 3 bulan kerja ternyata ada kesempatan kerjaan lain yang untuk karir sendiri, akhirnya aku ambil untuk karir sendiri. Sementara lo kuliah manajemen, Manajemen sumber daya manusia, SDM. SDM. Berarti lo sangat ngerti SDM dong? Enggak juga. Kan nggak semua orang kuliah pinter. Ya kan nggak masalah pinter, tapi kan ngerti dong bagaimana membaca sumber daya manusia itu seperti apa. Minimal kan lo bisa baca orang. Nah, ini sejujurnya ya, tidak ada yang ku dapat di perkuliahan kecuali cara berpikir. Pelajarannya semuanya aku nggak dapat. Oke. Bahkan untuk skripsi aja aku pakai teori stand up. Hah? Kan kalau skripsi itu kan ada bab 1 tuh latar belakang, rumusan masalah, terus apa segala macam kan. Itu semua ada di stand up. Keresahannya apa, premisnya apa, terus digali pakai 5W1H gitu. Jadi ilmu kuliah aku cuma dapat relasi dan cara berpikir. Pelajarannya nggak nempel di kepalaku. Nah untuk SDM-nya itu ku ambil dari aku ketika aku ngejalanin. Oh ternyata untuk jadi karyawan yang senang itu gimana? Itu yang aku pakai buat karyawanku sekarang. Jadi aku kuliah sih aku ngerasa nggak dapet ilmunya ya. Akunya yang tolol, ilmunya bener. Cara aku belajar yang salah mungkin. Masa ya? Kalau nggak kan kamu nggak mungkin
kerja di perusahaan farmasi kan waktu itu marketing. Berapa lama itu? Itu pertama gudang. Oke, Pertama, orang gudang. Orang gudang sekitar 5 tahunan mungkin. Berarti lu apa? Sortir barang? Penyimpanan pokoknya ada sales order, aku yang siapin bla bla bla, stock of name apa segala macam. Ada pengantaran nanti aku serahkan ke driver gitu. Nah, ya itu. Awalnya itu. Berapa lama tuh? 5 tahunan kurang lebih. Hah, lu betah juga ya di situ? Ya kerja. Enggak, ada orang lain nggak di situ? Tempat lu mencari kesenangan tadi yang lu bilang. Banyak. Jadi bisa lu ajak bercanda? Iya, di situ orang gudangnya aja mungkin ada 30. Oke. Jadi nggak kesepian ya? Gue pikir orangnya dikit, gudang gede banget, orang dikit mau ngajak ngomong siapa, obat-obatan semua. Per divisi ada masing-masing. Nah terus untuk jadi salesman itu pas S1 terus ngajuin, masuk jadi salesman gitu. Ijazahnya yang kepake. Pas jadi salesman, berarti kan lu ngobrolnya sama tenaga kesehatan ya? Iya. Jadi lu datengin dokter praktek. Datengin apoteker rata-rata. Oh, apoteker. Nah terus itu gimana tuh lu ngajak ngobrolnya? Nah itu tergantung sama kenalan, siapa tujuannya siapa. Kalau orangnya bisa dibawa bercanda satu frekuensi ya bercanda, kalau enggak ya udah formal. Halo mbak, ini saya ada keperluan, ini saya kan distribusi obat kan, gini minta surat ininya bla bla bla. Udah kalau misalnya orangnya dicoba, bisa lebih, ya udah kita teman gitu. Tapi biasanya kalau bisa diajak bercanda, obat lu masuk lebih banyak gak? Enggak juga. Enggak, kali-kali kan, lucu nih mas, oke saya pesen 2 slop gitu, enggak ya? Enggak juga. Enggak ngaruh. Dia, kalau aku sih lebih tidak pernah menggunakan kelucuan untuk kepentingan pribadiku. Aku selalu menganggap orang itu teman. Iya. Jadi ya udah kita temen nih. Kalau misalnya memang nggak harus menguntungkan loh temen ini gitu, tapi kita enak ngobrol, bisa bercanda bareng, bisa makan bareng, udah cukup. Iya nyaman. Kalau misalnya temanku nggak pakai barang, aku juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi tujuannya bercanda itu bukan untuk keuntunganku, untuk pekerjaanku, untuk pribadiku sebagai manusia aja gitu. Menurutmu kamu termasuk orang setia kawan? Kayaknya iya. Iya. Teman itu harus dipelihara gitu ya? Gue mau nanya ini soalnya. Gue nonton yang lo ngomong sama Cing Abdel. Lo ada di satu kos-kosan tuh waktu itu. Sama Nope, sama siapa lagi tuh? Geng Mas Arif Alpiansa, Indra Primawan, Yudakan, terus Rika, terus Cenda, terus Rin Hermana, banyak lah komik-komik itu. Satu rumah tuh ya ceritanya. Satu kos. Terus dia gitu ditanya, itu gimana tuh di kos-kosan? Pokoknya kita nggak bakalan lu ngomong gue nggak bakalan pindah deh, kecuali ada harmonisasi yang sudah tidak seperti dulu. Iya. Mungkin ada yang pindah kerja atau ada yang nggak cocok atau apa, gue nggak tahu lah ya keadaannya apa. Sekarang masih di kosan itu? Udah pindah. Nah itu kenapa tuh ceritanya? Dari yang dulu di Cing Abdel ke sekarang, what happened di situ? Jadi tuh ini banyak hal yang terjadi ternyata ya di hidup ini ya. Memang kita dipaksa sama waktu untuk beranjak, nggak bisa tetap. Jadi aku tuh keresahannya adalah ketika teman-temanku di kampung dulu ya, itu kan waktu itu kami seru banget kayaknya, seru banget, happy banget. Pas sekarang bersama orang yang sama kok rasanya beda ya. Padahal orangnya lengkap nih sama nih, tempatnya sama, orangnya sama, tapi kok rasanya kok beda ya gitu. Termasuk di Kos Deret juga. Memang waktu yang membuat kita beranjak. Udah nggak bisa lagi kayak dulu lagi. Memang itu suatu kenangan yang udah bisa dinikmatin untuk dikenang aja, nggak bisa diulang lagi. Pada saat itu? Pada saat itu. Aja? Iya udah. Ketika kenangan Kos Deret kemarin kan harmonis banget. Kos The Raid ya namanya. Karena memang penampakannya kayak tempat syuting The Raid. Apa emang berantakan bang? Kacau pokoknya itu. Orang Nope berak, plafonnya jatuh. Astaga Tuhan. Kenapa bisa gitu? Bayangkan, di mana ada kos yang lantai 1 nggak banjir, lantai 2 banjir. Lah, dari mana airnya? Dari toren? Nggak tahu memang kos seaneh itu. Oke. Tapi ya memang harus pindah karena Nope berkeluarga. Terus saya juga punya tim. Ada 3 orang gitu yang saya ajak dari Samarinda. Jadi memang udah nggak bisa di kos lagi sih. Jadi ngontrak rumah? Jadi ngontrak sekarang. Nah salah satunya itu kenapa saya ngajak tim dari Samarinda. Saya merasa ketika saya merintis, saya di Samarinda nih sama teman-teman di Samarinda. Pas di Jakarta dapat hasilnya walaupun sedikit, kok aku nikmatinya sama teman-teman di Jakarta ya. Kayak aku ngerasa nggak fair gitu.
Oh, iya. Jadinya aku ajak teman-temanku dulu waktu merintis, ayo kita bikin bareng yuk, biar kita nikmatin hasilnya sama-sama gitu. Pengennya gitu. Yono si setia kawan ini Mudah-mudahan tidak lupa ya sama Semoga. kawan-kawannya, ceritanya gitu ya. Mudah-mudahan. Jadi waktu itu Cause the Raid bubar itu bubar bareng-bareng atau satu persatu? Satu persatu. Awalnya Ali Akbar yang pindah. Terus nggak lama aku. Aku. Terus Mas Arif. Tapi Nope kan udah nikah, terus masih ada kosnya, cuman dia kebanyakan di Madiun. Oh, istri di Madiun. Oke. Jadi udah jarang di kos itu. Tapi kami ngontrak satu perumahan. Hah? Ini sekarang ini? Iya. Oh, klaster satu kayak komplek gitu. Kayak komplek. Nah, kami di situ semua. Cuman beda rumah. Oh, ya itu tetap bertumbuh bareng dong, hanya butuh Masih. space aja. Masih, iya. Karena kalian udah lebih besar gitu. Iya, Mas Arif ada timnya, aku ada timnya, ada timnya gitu. Ya berarti kan tidak ada perseteruan kan? Oh, nggak ada. Pertemanan. Cuma harus bertumbuh, udah nggak cukup nih space-nya. Betul. Butuhnya rumah karena Iya. kita punya tim masing-masing gitu Iya. ya. Oke. Aku mau masuk ke musik sekarang, boleh ya? Ini. Tadi kamu ini harus gitu dia. Lauful Mahfuz. Nah, itu apa tuh? Ceritain dong. Kalau buat gue nih, kan penonton gue banyak ibu-ibu ya, Iya. umuran gue gitu. Kayak, apalagi tuh Sof gitu. Biar orangnya aja yang nerangin. Kalau judulnya kan di lagunya tuh Lauful Mahfuz. Sebenarnya terinspirasi dari Lauful Mahfuz. Lauful Mahfuz itu kayak ini kalau nggak salah ya, maaf ya kalau salah ya, adalah catatan di mana hidup manusia dari lahir, mati, rezeki, jodoh itu udah tercatat di Lauful Mahfuz. Nah, aku tuh kan kemarin belum punya pacar tuh, susah banget dapat pacar. Sekarang udah ada. Alhamdulillah. Udah ada. Nah, waktu itu kan aku kayak malam mau tidur kepikiran. Kan katanya jodoh, mati, rezeki udah tercatat di Lauful Mahfuz ya. Berarti ada dong punya aku satu jodohku nih. Nah, gimana ya mukanya ya gitu. Itulah jadi inspirasi lagu. Jadi pas nongkrong main gitar gitu, aku langsung tiba-tiba seperti apa wajahnya, bagaimanakah marahnya gitu. Udah jadi lagunya, belum ada judulnya. Ya udah Lauful Mahfuz aja deh gitu. Lu ini ya, ini lagi di bahasa Inggris lagi Apa nih. nih? Deep thinker. Itu tuh artinya aku. Tahu kan? Pemikiran dalam. Iya. Wah, anjay. Iya kan? Iya kan? Nggak tahu. Masa sih lu nggak ngerasa Nggak dalam? ngerasa, biasa aja. Dari tadi lu tuh ngomong menurut gua kalau kata netizen daging nih, daging gitu. Enggak. Orang Lu aku nggak nggak punya berasa daging. Segini dana dagingnya. Tuh. Lu nggak berasa omongan lu ada dagingnya ya? Nggak Kalau ada. gue sih berasa loh dari tadi. Ada weight-nya gitu, ada Berat. beratnya, ada masanya gitu. MASSA ya, ada masanya gitu. Bukan yang cuma jadi uap air lo ngomong sekarang habis itu gue lupa gitu. Enggak, semua yang lo omongin dari tadi tuh menurut gue ada ngawur juga nih substansinya. saya nih. Ngawur aja ini. Menurut gue sih enggak, dalam hati sebenarnya enggak, lu tuh sebenarnya pemikir. Cuma mungkin cara lu mengekspresikan light aja gitu. Nggak tahu ya. Ringan. Makanya aku tuh lebih sekarang kayak mikir, ya udah jadi diri sendiri aja udah gitu. Kalau memang apa yang dirasain itu yang diungkapin gitu. Karena belajar dari Nope sih. Nope tuh orang yang paling jujur yang pernah aku kenal dalam hal apapun. Maksudnya dia bisa ngomong tanpa lo tersinggung gitu, cuek aja. Bukan, dia itu ada entah dia ngobrol atau lagi berkarya, yang output yang keluar dari dia tuh kejujuran gitu. Kelihatan kayak karyanya itu kayak tulus gitu. Oh. Makanya karena sering nongkrong sama Nope, misalnya ada bahasan apa, opini dia tuh selalu tentang kejujurannya dia gitu. Dia nggak takut dilabelin orang apa, yang penting dia jujur gitu. Oh gitu. Itu yang akhirnya kayaknya nempel di aku juga. Jadi sekarang apa yang kurasain ya aku omongin gitu. Jujur-jujur aja. Ya kalau soalnya kalau misalnya ibaratnya kalau kita makan nggak berak kan kita sakit nih. Iya. Iya kan? Jadi apa yang kita makan itu yang kita berakin kan. Kalau kita makannya pepaya, batu, beraknya pepaya aneh. Jadi ya makan pepaya beraknya pepaya gitu. Jadi nggak usah takut untuk ngomong karena akan jadi penyakit kalau yang diberakinnya lain gitu. Makanya perhatikan apa yang dimakan ya. Kalau Betul. dilihat yang jelek-jelek, yang ditonton Iya. yang negatif-negatif. Gitu ya. Bokernya sakit pasti. Iya. Makanya makannya yang gitu-gitu, keluarannya yang gitu-gitu. Itu diajarin sama Nope sih sebenarnya.
Kalau SpongeBob tuh apa? SpongeBob itu Enggak, adalah SpongeBob ya? bukan. E-nya nggak ada. Nggak ada SpongeBob. Oke. Yang pertama sama seperti bikin lagunya dulu, Oke. baru kira-kira ini apa ya. Jadi lagunya itu bercerita tentang aku yang udah berdamai sama hidupku. Aku tahu cewek yang mau sama aku yang mana, yang enggak yang mana. Jadi aku tidak akan mengejar sesuatu yang nggak mungkin punyaku. Oke. Makanya kan jika kau bertanya padaku, cara mencintai diri sendiri adalah dengan sadar diri. Iya. Liriknya itu kan. Nah, ini definisi mencintai diri sendiri bagiku beda nih. Kalau orang kan self love-nya dia nggak boleh orang lain ngatain dia. Dia harus aku cakep, aku ganteng. Nah, cara mencintai diri sendiri adalah berdamai dengan menerima apa yang dikasih Tuhan. Terus kalau orang ngomongin itu, emang kenapa? Emang iya. Jadi aku nggak pernah sakit hati. Tuh kan, kamu deep thinker banget loh. Enggak, Cara itu. kamu merunutkan pemikiranmu, ini kan kalau nggak nggak diurai kan benang kusut nih. Iya mungkin. Lu bisa mengurai. Mungkin. Lu kayak bakteri pengurai. Jadi ionobakteri. Bukan Yono. ionobakteri. Boleh juga tuh ya. Di satu musim lu jadi ionobakteri ya. Iya. Enggak, lu pinter mengurai loh menurut gue. Dengan cara yang simple. Kayak tadi yang makan, boker. Orang kan ngerti. Terus yang tadi gue udah ngerti cewek yang suka sama gue dan yang nggak akan suka sama gue. Jadi gue nggak akan ambil tuh yang bukan porsi gue. Buat apa gitu kan? Iya, pasti kita sakit hati karena itu. Nah, kalau kita ada yang membuat kita sakit hati, kita nggak cinta sama diri kita sendiri. Kita sengaja nyakitin diri sendiri tuh. Itu maksud gue dalam. Ya, jika kau bertanya padaku tentang mencintai diri sendiri adalah dengan sadar diri. Aman aku. Sadar diri. Nggak usah, bukan punya aku ini. Nggak akan sakit hati. Iya, hebat banget ya lu. Benar. Untuk umur berapa? Sekarang umur lu 32? 33 umur 33? Iya, Juni ini 33. Iya. Dengan cara lo menyampaikan, dengan cara lo berkomunikasi yang lucu, menurut gue menarik sekali lo paket ionobakteri ini. Baik lagi. Ionobakteri. Berarti ini pacar baru udah berapa lama nih jalan? Udah setahun dan Wow. insya Allah tahun ini kami merit. Oh iya? Iya. Lu udah ngomong belum di tempat lain? Kayaknya belum dah. Di sini aja ya, Iya. besok diundang jangan ngomong. Jadi lu sekarang bisa ngomong, gue belum pernah ngomong nih di tempat lain, cuma di Sofina Pitok. Kayaknya baru ini. Karena baru lebaran kemarin aku ibaratnya ngelamar lah. Nah, ke rumah orang tuanya. Nah, penarik nih si Mbak ini ya, calon ini ya, istri ya, Amin ya. Awalnya ketemu kan lu tadi bilang, gue udah tahu nih cewek yang suka sama gue, sama yang kagak suka sama gue. Ngapain gue nyoba yang udah pasti nggak suka, cuma nyakitin diri. Lu taunya gimana yang ini? Jadi aku kenal dulu sama dia. Waktu aku ada kerjaan di Palangka, kita Palangka kenalan. apa sih? Palangkaraya. Kenapa harus disingkat? Ya biasa ngomong gitu. Iya sih kayak ini ya, kayak Pontianak tuh Ponti. Oh, Ponti. Iya. Bandung tuh Ban. Enggak. Kalau Ban beda arti. Oke, Di terus? Palangkaraya ketemu, terus kenalan, tukar-tukaran Instagram, dia follow kan, dia kan kerja terus dia minta Dia udah foto. tahu kamu stand up, Udah tahu, comedian. udah tahu. Dia datang minta foto, terus dia posting, terus wah lucu nih, follow. Udah lama kejadian itu, aku sempat pacaran sama yang lain, terus putus. Aktif juga ya Bunda si kecil. Udah umur ngejar. Iya, Udah umur, oke. udah ompong ini. Iya. Nggak kirain kan, karena lu ntar dulu, ternyata enggak ya. Oh enggak, Aktif ya? karena pengen hidup selayaknya manusia aja. Oke. Makanya pacaran ternyata gagal. Dari gagal ini harus ada evaluasi dari aku kan. Oh ternyata aku tuh butuh cewek yang mendampingi hidupku tuh yang ini. Yang ini apa yang modal ini? Menurutku ada dua ya alasan cowok kenapa mau berpasangan sama cewek. Yang pertama, cewek itu membuat dia jadi bertumbuh. Yang kedua, mencari orang yang nurut. Karena dia butuh support system. Kan untuk bertumbuh dia bisa sendiri gitu. Nah aku kayaknya butuh cewek yang support aku, yang bisa diajak diskusi gitu. Tapi dia tidak mengekang aku untuk ngatur aku gitu. Kayaknya aku susah diatur gitu. Nah si cewek ini lah yang orangnya enak, nurut, ini diajak diskusi juga enak, pinter juga gitu. Nggak banyak nuntut. Aku butuh ini deh untuk jadi pendampingku gitu. Emang udah tahu dia bakal nggak nuntut dulu setelah yang putus itu? Kan kenalannya jauh tuh dari Jakarta ke Palangka. Gue ikutan lagi bikin singkatan. Maksudnya? Iya udah tahu kalau ini nggak bakal nuntut,
pas ngejalaninnya itu loh, untuk yakin bahwa gue coba deh sama yang kemarin mbaknya yang ngajakin foto bareng. Kan komunikasi. Setelah aku putus, kan komunikasi duluan, terus dapat yang selanjutnya pacaran, akhirnya komunikasi putus. Setelah komunikasi yang istilah ini putus, aku jalin komunikasi lagi, dan ternyata ketika jaraknya deket, kan aku ada perbandingan. Oh kemarin komunikasinya gini, yang sama pacar mantanku. Oh yang ini komunikasinya gini. Di challenge lah pelan-pelan. Jadi aku ada challenge ke dia, tanpa dia tahu. Aku challenge, oke masuk kriteria. Coba nanti step 2 challenge lagi, oke masuk gitu. Yang nggak apa, coba diobrolin. Itu padahal jarak jauh ya pacaran? Oh nggak, jarak dekat. Karena dia sempat pindah ke Purwakarta. Oh mendekat ke Jakarta. Dia kerja di Purwakarta akhirnya. Jadi sejam lah masih bisa tuh kami weekend jalan gitu. Jadi di situ tambah kenal. Tambah kenal. I see, oke. Di situ kenal, udah deh. Masuk deh fit and proper test ya. Bangga aku laku aku. Tapi oke, sorry ya, ini aku nanya tidak ada maksud apa-apa ya. Bener-bener pure kepo. Dari awal kita buka obrolan ini, kamu udah ngomongin soal gigi dan penampilan, lalu kita masuk ke topik bully, lalu akhirnya keluarlah coping mechanism. Coping mechanism, shake it off. Pay it forward ya. Pay it forward. Ya. Sama apa tadi? Healthy boundaries. Healthy boundaries. Yang gue mau tanya adalah, ini si cewek pas ketemu kamu kan minta foto bareng. Lebih ke fans dong, fans stand up. Setelah itu kan nggak semua yang fans stand up melihatmu sebagai laki-laki yang diidolakan, bener gak? Mungkin. Ya kan ya, rata-rata nggak apa ya, nggak serta-merta deh. Kalau foto bareng pasti naksir nih kan, belum tentu ya kan. Nah, yang ini dari awal itu kamu ngerasa dia udah terima kamu apa adanya gitu. Maksudnya tidak ada kayak ya gitu deh, ikut-ikutan ngata-ngatain juga. Iya. Jadi waktu kejadian pertama kali aku ketemu sama dia di Palangkaraya, itu dia punya pacar. Oke. Jadi ya udah minta foto ya buat foto aja. Tapi sepanjang komunikasi nggak tahu kayak ada chemistry. Jadinya tuh kan aku selama ini bertanya-tanya sama temanku kan, menurutmu definisi jodoh itu apa? Ke teman-temanku yang udah nikah nih, dari mana kita tahu kalau cewek inilah yang ditakdirin buat kita gitu. Terus mereka jawab, nggak ada yang tahu. Ada orang itu yang bermatematika, aku butuh cewek gini. Nggak jadi. Ternyata ada yang baru kenal beberapa bulan, kayak hatinya ngerasa, kalau aku nggak jadi nikah sama dia, kayaknya nggak sulit banget nih gitu. Jadi kayaknya definisi itu yang aku pakai dari banyak teman-teman ini. Kurasain ketika aku sama dia, aku sanggup nggak menghabiskan waktuku sampai mati sama dia, menerima kekurangannya dia. Kalau sanggup, itulah jodohnya gitu. Nah di mantanku sebelumnya, aku ngerasa nggak sanggup aku sama orang ini. Kayaknya di karakter, di bagian ininya aku nggak bisa terima deh. Kekurangannya dia yang ini aku kayaknya susah banget nerima nih. Untuk jangka waktu panjang. Kayaknya untuk menghabiskan seumur hidup sama dia yang bagian ini aku nggak bisa deh. Jadi nggak lanjut. Nah yang sama yang sekarang, ketika kekurangannya udah aku terima, tinggal menikmati yang kelebihannya kan. Wah aman ini kayaknya yang ini nih. Gitu. Kamu pinter banget ya. Emotional quotient-nya tuh pinter gitu loh. Emotional quotient. EQ. EQ kan ada IQ, ada EQ, ada SQ. Oh nggak ada EHO. Nggak ada. IQ itu kan yang inteligensia ya, kita udah tahu, intellectual quotient. Kalau EQ itu emotional quotient. Jadi kepintaran seseorang dalam mengolah atau meregulasi emosi lah, begitu. Yang terakhir adalah spiritual quotient. Itu lebih berhubungan dengan kamu dengan penciptamu gitu, kedekatanmu dengan penciptamu. Di mana di sini kita nggak ngomongin agama, benar-benar secara spirit gitu. Spiritualnya Iya. Jadi menurut aku tuh dari pertama ketemu kamu sampai ngobrol tadi, awalnya kita ketawa-ketawa yang tadi ngomongin tukar nomor telepon. Lah kok nomor teleponnya dikit banget? Saya 12, saya 10. Iya orang lama 10 digitnya. Tambah sekarang banyak orang 12 angka emang nomor handphone. Terus lu duduk, lu ngobrol, tambah lama gue ngeliat lu sebagai orang yang tambah dalam, yang pintar meregulasi emosi. Susah. Aku kalau dikatain bisa ngerespon, kalau dipuji susah. Nggak tahu pengalaman, nggak punya pengalaman. Ini caranya kalau mau menerima pujian, stop, but please don't stop gitu. Minta terus dipuji. Iya nggak sih? Lu nggak pemarah berarti orangnya? Pemarah nggak?
Mendem sebenarnya. Mendem. Jadi mendem jero. Jadi kalau misalnya kesel sama orang akan kutegur, tapi aku harus merangkai kata-kata biar dia nggak sakit hati. Itu maksud gue, EQ lu pinter. Jadi lu meregulasi dulu, ngerti gak? Gue marah nih. Tapi tunggu ya, gue nggak mau langsung buka mulut. Gue mau pikir dulu caranya. Yang penting gue bisa menyampaikan keberatan gue. Iya, dengan poin yang, karena kalau dicampur marah, poinnya nggak nyampe pasti. Itu udah maksud gue, lu tuh IQ-nya tinggi, pinter lu tuh. Anjay. Lu dari tadi kan gue nggak pinter, lu tuh pinter menurut gue. Ketika orang bisa meregulasi emosi, menurut gue dia akan menjadi orang yang sukses. Amin, mudah-mudahan. Tentunya harus ada spiritual quotient, karena apa-apa kita bergantung sama betul. Tuhan, ya dong, yang udah menciptakan kita, membuatkan jalan hidup kita, Betul, ya kan? itu udah pasti. Ya, tapi kalau kita bicara masih di level manusia, orang yang hanya punya IQ, tidak punya EQ, menurut gua akan susah untuk sukses. Oh, ternyata ada dua itu ya, IQ dan EQ. Selama ini kan yang viral kan IQ. Yang itu nggak terlalu kelihatan. Makanya kan sekarang banyak kasus kan, ya gitu ya, ngerti ya. Yang mungkin pendidikannya tinggi, profesi tertentu, tapi kelakuan, kok gini, gitu. Bener. Nah, meregulasi emosinya nggak bisa gitu loh, Yono. Oke. Lu bisa. Tadi kan lu bilang, aku pokoknya kalau mau marah, aku mendem dulu. Jadi sebenarnya bukan mendem jero, lu tetap mau ngomong, tapi lu atur dulu. Betul. Supaya lu ngerti ya, gue keberatan diginiin. Iya. Tapi omongan gue juga nggak boleh nyakitin lu. Iya. Itu artinya pandai kau. Tapi kan nggak bisa langsung. Sambil memikirkan kalimat yang pas, kata-kata yang pas, belum tentu sehari 2 hari, belum tentu langsung ketemu orangnya. Selama belum ketemu ini, belum tersampaikan, itu mendem sendiri tuh. Muter nih mulut. Iya, kesel sendiri pasti. Oke, kalau kesel sendiri gimana hasilnya kalau akibatnya kayak orang pada dalam? Mabok. Serius lo? Lu kalau mabok tambah lucu gak? Enggak. Tambah sok tahu. Oh, lu nggak balik nulis lagi ke si blog itu? Sekarang nulis lagi. Oke. Jadi banyak hal yang akhirnya ku lariin ke basic. Kan kita kan orang kere, orang kampung, kena duit dikit lupa kadang-kadang. Iya. Ternyata begini ya. Jadi banyak hal sekarang yang kupikirkan aku harus dulu kan aku suka bola, suka nonton AC Milan. Pas sekarang udah jarang, akhirnya aku coba ngelakuin yang dulu pernah aku lakuin. Mulai lagi sekarang main bola lagi. Dan itu menerbitkan semangat lagi. Iya. Happy lagi, sukacita gitu. Betul. Ya. Bisa lu rawat tuh hati lo ya. Iya. Jadi sekarang mulai nulis lagi, tapi outputnya nanti akan jadi vlog. Oke. Berarti lu akan semakin aktif berkonten. Vlog itu kan dari hasil tulisan, pindah kanvas dia kan. Betul, ke gambar. iya. Itu kan butuh konsep kan. Betul. Kamera mau angle dari mana, Iya. omongan di mana, nanti editnya potong di mana. Iya. Itu semua lu pikirin. Udah. Berarti Udah ada. permainannya ada di sosmed, di YouTube atau Di YouTube. Instagram? Di YouTube. Apa nama YouTube lu, sorry? Ada 3, Yono Bakri Vlog, sama Yon Sky Musik. Oh, jadi yang vlog itu di situ. Iya. Yang Yono Bakri isinya apa? Yono Bakri isinya nanti akan ada, kayak baru terakhir aku bikin itu 1 tendangan 5 juta. Kayak Mr. Beast gitulah, bikin game-game challenge gitu. Jadi kayaknya itu fokus untuk yang berkarya, untuk seru-seruan, yang pribadiku di Yono Bakri Vlog. Yang nggak apa-apa orang yang nonton sedikit, tapi yang nonton tahu aku sebenarnya gimana gitu. Berapa menit tuh pertayangan? Paling Yono Vlog 15-10 menit. Oh, kalau zaman dulu nih ya, zaman gue, itu namanya fragmen kalau di TVRI. Apa itu? Lah iya, fragmen cuma segitu tontonan. Kalau zaman sekarang ya sepotong. Kalau zaman sekarang mungkin bahasanya skit ya. Skit, kita bikin skit, apa kita bikin apa sih? Tahu dia apa namanya skit? Segmen, skit gitu. Iya, Kalau iya. dulu namanya zaman TVRI, kan TV-nya cuma 1 tuh dulu. Namanya fragmen. Jadi ada yang memerankan tuh di si fragmen itu, syutingnya di studio, memerankan fragmen itu gitu. Terus udah kelar, tiba-tiba nanti presenter muncul, bagaimana pemirsa, apakah Anda dapat menarik pelajaran? Gitu, ngerti ya lo? Ngerti? Iya. Sebenarnya sama. Nah ya kan? Jadi aku konsepnya adalah yaudah duduk, terus cerita mau premisnya soal apa, terus footage apa yang ku punya aku tayangin, termasuk nanti editan lucu-lucu segala macam, poinnya apa, ditutup dengan statement gitu. Jadi ada moral of the story. Enggak sih, cerita aja. Kayak yang Jadi terbaru. ada narator. Ada. Lu. Iya.
Dibukanya gimana? Hari ini kita pergi Bukan. ke SDN 5 gitu nggak? Kalau sekarang kan ngomongnya hook kan. Hook. Ngomongnya hook. Jadi kayak padat muka segini terus ada tulisan gitu, cara sukses menjadi YouTuber. Oh gitu. Jadi nggak ngomong ya di sini. Terus ada bunyi teng dong, pindah gambar. Pokoknya atau kayak apalah gitu. Sinematik, musik sound sinematik gitu. Oh iya gitu. Cara sukses Cara menjadi YouTuber ya kan. Gelap terus bagaimana caranya? Bagaimana? Ini tadi aku bukan ngasih tahu, nanya gitu. Oh gitu. Iya. Ini seneng nih gue main film-filman sama dia. Lu menerangkan film lu ke gue, belum disutingin, gue udah nonton. Iya. Ngerti gak lu? Nah. Oke, terus saya nggak tahu nanya. Nggak tahu, nanya nih. Karena apapun aku lakukan, aku tuh YouTube dari awal. Ini video pertamaku dengan ala seadanya, bla 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 bla. Sampai aku modal 100 juta, apa kok nggak ada yang dapet gitu. Oh. Terus ujung-ujungnya dikasih konklusi bahwa tujuan kita bikin ini bukan untuk ditonton orang sebanyak mungkin. Tujuan kita yang bikin kita senang. Jadi kalau tujuannya bikin kita senang, aku nggak akan stop bikin ini walaupun gak ada yang nonton. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak ada yang nonton. Itu bonus, yang nonton tuh bonus. Iya. Jadi itu moral of the story-nya, cara menyampaikannya begitu. Oh. Sama kayak skripsi dan stand up sebenarnya. Kasih masalah di depan, terus sok tahu di belakang. Iya. Jadi kesimpulan saya gitu ya. Kita udah tarik kesimpulan sendiri bahwasannya oke. Oh, tuh yang pada masih nyangkut skripsinya. Coba boleh ditiru tuh caranya. Cara stand up itu. Cara stand up atau cara itu Yonovlog. Nonton di Yonovlog bisa ketahuan tuh caranya menyelesaikan sebuah masalah. Iya. Berarti dalam hidup selama ini kamu menyelesaikan masalah dengan cara itu? Dengan cara itu. Apapun masalahnya pasti dengan cara stand up itu tuh. Mau apapun. Makanya sangat bersyukur sama Tuhan diperkenalkan dengan stand up. Cara berpikirnya enak banget. Lo merasa lebih enak ya mikirnya dengan banget, cara stand up ya? Agak no baper club ya sebenarnya ya stand up tuh ya? Iya, bisa dibilang lah, walaupun melatih pasti untuk ada. melatih untuk nggak baper. Karena keresahan itu diolah gitu loh menurutku. Betul, dan melatih untuk baper sih pasti ya. Cuman ini kali kalau bahasa sekarang open minded. Wah, gantian nih. Open minded. Iya. Oke. Itu pikirannya terbuka atau pikirannya open. Betul. Open jadi bakery. Wow, udah 2 usaha nih ya. belum berhasil ya gue ya. Belum berhasil. Open minded. Jadi orangnya itu harus terbuka pikirannya. Oh iya, karena diajari standarnya kan 5W1H ya. Jadi kita ngelihat satu langsung dari 5 cabang ini gitu. Jadi angle-nya bisa beda-beda. Jadinya nggak cuman satu gitu. Aku mungkin bisa ini kali, ini kali gitu. Yeah. Jadinya enak banget. Yono, tadi kan lu bilang, ya namanya kita orang kere, orang susah, kena duit dikit susah gitu ya. Berubah cara lo sekarang memanage keuangan dengan dulu waktu uang ya pasti bisa dibilang kalau dulu pas-pasan, sekarang kan pasti nggak cukup lah. Iya, lu udah bisa nabung pasti kan? Bisa. Nah, itu maksud gua. Apa yang berubah? Pasti berubah karena kan ini sejarahnya ya. Orang tua itu mencari dua-duanya, mencari uang untuk makan besok, untuk makan besok. Jadinya ketika ada uang, pasti mindsetnya beli mumpung bisa. Karena belum tentu besok bisa lagi tuh. Itu mindset dari orang tua. Bahkan aku ketika kerja, itu mindset masih kepake. Mumpung masih bisa, nikmati hidupmu hari ini. Karena mama tuh susah, bapak susah, belum tentu bisa gitu. Jadi kalau ada uang, yaudah aku pengen apa beli. Mau makan apa beli gitu. Ternyata ketika ini berkembang, nggak bisa ini gini terus nih gitu. Baru sekarang berpikirnya, ini mikir kalau gini terus, entertain nggak pasti nih. Kalau misalnya nggak ada kerjaan, mati nih. Mau kerja apa lagi? Orang udah kena entertain, kerja umum susah kayaknya. Iya benar-benar. Nah dari situ mikir. Otak seniman kita agak susah sih kalau disuruh duduk di belakang meja. Betul. Jiwa pemberontaknya. Iya, besar. Memang harus selalu di sini tuh harus selalu kreatif gitu, harus selalu bikin sesuatu. Jadi gimana caranya? Apa yang berubah dengan cara manajerial keuanganmu? Yang sekarang, sekarang lebih bijak lagi, pembukuannya harus lebih jelas. Kamu tulis? Tulis sekarang, mulai belajar. Oh iya? Hebat. Ada Excel sheet.
Excel sheet, enggak apa tulis tangan aja? Excel ada. Jadi karena udah punya tim juga kan sekarang kan, jadi pengeluarannya harus jelas. Terus aku menggaji diriku sendiri gitu. Tuh pinter banget sih kamu, anak muda yang Ini pandai. baru. Kemarin lost. Ya kan nggak apa-apa, orang kan ada progresnya Yono. Iya, baru tahun ini dari tahun awal 2025, 2024. Wow. Baju nih. Iya, Uniqlo. beli. Sepatu beli, apa beli. Masuk mall enak nih, adem, beli aja jaket pengen. Beli. Wah, kacau Gawat itu. ya? Gawat. Gawat. Dan nggak jadi apa-apa juga barangnya, yang rata-rata yang dibeli. Apa? Berantakan aja di situ gitu ya. Lemarinya kurang, bajunya banyak gitu. Ya kan? Iya. Nggak terurus, malah jarang dipakai jadinya jelek. Iya. Berarti lo harus menginikan juga prinsip declutter. Nah, ini bahasa berikutnya nih. Apa ini? Declutter. Kayak bahasa Jerman tapi enggak. Enggak sih. Apa? Barang-barang yang nggak perlu di either lokasi, Iya. dijual murah atau apa gitu. Udah pelan-pelan. Udah kamu lakukan juga. Udah pelan-pelan. Karena banyak salah satu budaya bangsa Indonesia itu yang menurut gue seneng ngeromel barang, hoarding namanya tuh. Ngumpulin. Ini kan dulu belinya sayang, duitnya gini. Betul. Nyimpen, akhirnya jadi energi yang nggak bagus di rumah apa di dalam ruangan gitu loh. Makanya sekarang beli yang kebanyakan sih investasinya di kamera, alat-alat Buat gitu, kerja audio. kan? Iya. Buat kerja gitu. Dia harus menghasilkan sesuatu lah gitu kan. Iya, nanti karena sih. pengennya tujuannya adalah kenapa larinya ke yang buat kerja, karena pengen senang-senangnya selamanya gitu. Kalau misalnya uangnya habis dia lain, terus nggak ada kesempatan kerja lagi, senang-senangnya habis nih kayak bikin lagu. Iya. Bikin lagu kan ngeluarin duit banyak tuh. Iya. Aku sih mindsetnya dia harus ngasilin duit supaya bikin lagunya bisa terus gitu. Iya. Kalau nggak ngasilin duit, mati bikin lagunya. Iya benar. Nggak ada duit lagi. Iya gini, benar banget itu. Iya. Jadi kayak ini misalnya dapat AdSense dari episode ini disisihkan karena harus beranak lagi episode berikutnya gitu kan. Karena maksudnya. waktu bikinnya tuh happy gitu. Aku nggak mau happy ini hilang. Iya. Makanya disisipin buat itu. Yono Makanya. si happy. Happy pill kamu tuh ya. Pengen happy. Pengen happy ya. Ada yang pernah nanya ini nggak? Gue berani nanya karena lo bilang lo udah bukan orang yang tersinggungan lagi. Iya. Dan kita udah bicara ini tadi dari awal. Ada yang pernah nanya ini nggak? Dengan uang yang kamu sudah bisa dapatkan sejauh ini sampai bisa nabung, bisa invest untuk alat dan segala macam, nggak ada keinginan untuk merapihkan gigi yang selama ini itulah yang menjadi sumber bully dari kecil? Iya. Nggak ada sih. Nggak ada? Ini ada kata-kata dari gurunya Rahmat dari Cing Abdul saya taunya. Kekurangan adalah kelebihan yang kita belum tahu cara menggunakannya. Wah, itu bagus banget tuh. Jadi kekurangan memang kurangan. Tapi kalau kita tahu cara menggunakannya itu bisa jadi kelebihan gitu. Dan nggak ada yang tahu kecuali kita cari. Iya. Termasuk sama, kan aku udah posting di Instagram pacarku gitu. Banyak yang bilang, itu cuman mau duitnya aja tuh. Orang terkenal sama banyak duitnya gitu. Kalaupun memang iya, ya udah nggak apa-apa. Bukan tanggung jawabku itu. Amit-amit ya. Iya, kalau memang mau atau katakan dia maunya cuma itu. Misalnya bener gitu. Ya udah, kenapa? Nggak apa-apa. Karena kalau aku mikirin itu akan nyakitin aku sendiri, jadi aku nggak mau mikir itu. Kalau memang selama Yang rugi dia. Iya. Bukan tanggung jawabku. Kalau misalnya terus aku nggak bisa apa lagi dia cabut, dan nggak apa-apa, ya udah itu jalan hidupnya dia. Lo niatnya udah baik. Iya, yang penting kan aku cinta sama dia, aku pengen menjalani hidup sama dia. Nah dia ke aku itu urusan dia. Tapi kan lo harus mengalami sakit hati loh. Itu satu Aku hal udah yang- siapin. Apapun yang terjadi sama istriku, kalau dia jahat sama aku, nggak apa-apa. Aku nggak akan sakit hati. Sedih boleh sih, tapi aku nggak akan mengutuk dia terus kayak nggak bisa lanjut hidup gitu, nggak. Kamu tidak mau ke arah sana maksudnya. Tidak mau meratapi nasib dengan mencintai orang itu seolah-olah dia tuh sempurna, nggak akan berbuat jahat gitu, nggak mau. Iya karena tetap manusia ya. Tetap manusia. Jadi aku udah mikirkan hal terburuknya. Kalau hal terburuknya udah siap aku terima, aku jalanin, kalau nggak akan. Jadinya lebih ringan aja. Dan bisa orang ngatain aku Instagram, emang kenapa, nggak apa-apa gitu. Dan pacarku juga ngomongnya gitu. Dia gini, emang iya? Mah ada yang mau sama kamu kalau kamu nggak punya uang gitu. Betul. Iya. Ih hebat banget ya. Dia Ini pacar umur berapa nih? umur 28. Oh nggak jauh ya. Nggak jauh. Berarti
pemikirannya udah selevelan paling enggak. Iya, makanya nyambungnya itu bisa diajak diskusi. Kalau terlalu bocil juga lucu banget. Dia kan mamanya Buddha. Dia kan Chinese kan. Ini pertama kali kenal yang bikin aku jatuh cinta sama dia ya. Jadi waktu itu kami PDKT teleponan. Terus udah malam nih, udah tidur yuk gitu. Tidur yuk. Ayo baca doa tidur kata dia gitu. Dia KTP-nya masih Buddha ya. Ayo tidur gitu. Anjir. Ini sumpah aku lupa tiba-tiba bacaan doa tidur bagi Islam lupa aku. Terus dia ngomong, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, wow, ini seneng mamaku nih. Aku bilang kayak gitu. Dia balas, iya mamaku yang nggak seneng. Gitu. Dia belajar sendiri tuh berarti waktu Iya, dia itu. pernah belajar ternyata karena dia satu kos waktu di Palangkaraya sama orang Islam. Jadi suka bertukar informasi gitu. Tambahlah kau. Wah, ini nih kayaknya. Nah, dari jokes saya itu aku tahu nih orang pinter nih, bisa diajak diskusi. Bisa maksudnya cara dia memandang dunia tuh udah beda gitu. Kalau terlalu bocil kan susah kan loh. Iya. Nggak upgrade-nya gitu kan. Nggak bisa aku. Aku chatan aja dia nggak pernah aku bales. Kalau nggak penting aku nggak chatan. Teleponan pun nggak pernah. Jadi gimana? Ya udah. Kalau penting mau ngomong apa, udah. Mau janjian ketemu, ayo gitu. Masa nggak I love you, I miss you? Tetep. Cuman kan nggak yang chatan terus. Iya, biasanya kan orang anak muda pacaran zaman sekarang terus gitu. Lu nggak? Nggak. Kami saya penting nih, aku lagi mau ngapain hari ini? Ini lagi ini. Ya udah. Love you gitu. Love you tuh udah seharian nggak ada chatan tuh. Itu udah kayak orang suami istri udah bertahun-tahun loh. Jadi udah percaya. Ya nggak semua, tapi katakanlah yang udah di level yang sama gitu ya, si suami dan si istri. Ya udah nggak ngapain lagi. Gue tahu dia kerja kok, ngapain gue harus. Iya. Nah itu yang gue maksud, dia nurut. Kalau sebelumnya nggak mau. Oh, demanding. Ditanya terus. Mana aku? Aku ngerasa dicurigai. Malah jengkel aku, jiwa senimannya muncul. Pemberontak. Jangan atur aku. Nah yang ini percaya sama aku, dikasih kepercayaan, ya udah. Kamu juga percaya sama dia? Aku percaya sama dia. Nggak ada curiga sama sekali. Oh ya, tadi yang kamu bilang ya, kalau lo mau nyakitin gue, ngerugi lo. Gue kan nggak ada niat. Misalnya nih aku percaya sama dia, terus dia selingkuh, sampai ketahuan sama aku, yaudah kita selesai. Dan itu pun ya udah sana gitu. Jadi kamu nggak apa-apa udah kan anak sekarang kan gitu kan, tayangin di Instagramnya, nggak taunya besok, ih si ini udah ngapus foto ini berarti udah putus gitu. Lo nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa. Karena kan di zaman gue kan nggak ada tempat buat naruh foto pacaran, mau putus mau enggak kan nggak ketahuan gitu kan. Betul juga ya. Jejaknya lebih susah Iya gitu. ya, zaman dulu ya. Iya. Kalau sekarang gampang digibahin ya. Iya. Udah yang, fotonya udah nggak ada loh, fotonya udah nggak ada. Ada apa ya? Ada apa ya? Gitu. Cari sampai ke bawah-bawah udah nggak ada gitu kan, orang kan gitu kan netizen zaman sekarang. Ya ampun, kasiannya era digital ini. Tapi era lu menurut gue jauh lebih apa ya? In a way itu jauh lebih tangguh, karena kalau kayak kita ini dulu dibesarkan oleh TV. Jadi ilmu kita tuh TV dan broadcast. Mau bikin konten kayak gini aja mikirnya tuh kayak jauh gitu, ngerti gak sih? Ini lightingnya, ini ininya. Duit nggak seberapa, lighting pengen hebat ya nggak sih? Gimana caranya gitu Kalah kan? sama Fadil Jadi yang pakai HP, jadi trending terus. Nah itu maksud gue. Anak-anak di generasi kalian tuh lebih cuek, terus hasilnya lebih bagus lagi. Nonton kok lebih banyak gitu. Jadi gue banyak belajar sebenarnya dari generasi kalian untuk cuek aja gitu. Yang penting bikin dulu, berkarya aja dulu. Mungkin kali ya. Karena dunia konten beda sama dunia broadcast. Iya memang. sih kayaknya iya sih. Karena ya tapi tetap lah yang dilihat tetap abang-abangan, tetap patokannya ke sana pasti. Suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online.
Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Karena ya tapi tetap lah yang dilihat tetap abang-abangan, tetap patokannya ke sana pasti. Lu dengan bikin blog dari awal tadi lu cerita, udah terbitin buku atau gua nggak tahu lu jangan-jangan Enggak. diam-diam? Enggak. Lu nggak mau bikin? Kayaknya Itu kalau belum bikin deh. cerpen-cerpen kan lucu, monyet bingung. Terus apa tadi? Siapa tahan melawan mulus? Siapa tahan melawan mules? Ada Bikin dong. Kartono. Judulnya? Iya. Cerpennya Kartono. Kartono. Tentang apa? Siapa Tentang emansipasi cowok. Oh, lawannya Kartini. Iya. Iya. Kayaknya enggak deh kayaknya kalau buku. Kenapa sih? Kayaknya baca gue ini deh bakal Masih geli-geli ketawa sendiri gitu. masih belum tahu sih lebih tepatnya ya. Masih belum tahu untuk saat ini sih kayaknya masih di video deh. Blog lo masih bisa dibaca orang sekarang? Aku coba nyari kemarin, nggak tahu Nggak nemu gimana ya? caranya ya. Heeh. Aku seingatku tuh Yono Bakri, blogspot.com apa ya? .id kali? .com, .com. .blogspot.com gitu. Itu udah nggak tahu. Tapi yang emang mana. sih gue juga dulu punya blog, gue juga lupa nyarinya di mana tuh ya. Iya ya. Udah hilang di cloud itu, gue nggak ngerti. Iya nggak tahu gimana. Aku pengen lihat posting kan? lagi, pengen posting lagi, cuman hilang. Iya. Pengen posting tulisan kita, buah pemikiran kita zaman itu dulu, kan. iya, terus Itu di-compare sama zaman iya, sekarang gitu, lucu didokumentasi. kayaknya. Iya. Nggak Terus ada. lu kayaknya menyenangkan deh jadi teman. Yono Seru. Bakri, luar biasa sekali. Semoga suatu hari jadi ya bukunya ya. Semoga mudah-mudahan. Ya gue nggak nge-appreciate Iya, lo, iya, iya, tapi iya. kayaknya lucu gitu. Ya kalau mudah-mudahan. jadi. Itu sih sebenarnya kalau misalnya bikin karya buku pasti yang baca juga orang-orang pinter sih. Iya dong. Kalau orang kenapa Bang Radit itu penontonnya pinter-pinter karena awalnya buku kan. Tapi tuh ada. Ada. Temuin tuh. Pemuda setengah akil balik. Anjay. Gue liat. Baca bisa dibuka nggak? Perang modus. Masih bisa. Ditemuin sama dia. Mas Andri, makasih Mas Andri. Judulnya bro, Pemuda Setengah Akil Balik. Aso. Buka dong, buka. Gimana caranya? Buka. Juli 2014. Bisa nggak? Tuh, jogging bareng Putri. Asoy. Baca dong. Hah? Bacain Ini salah apa? satu aja bacain. Coba Yang dulu. mana lu pilih? Apa ya? Apa ya? Perang modus nih apa ya? Se. Oh ini, gila togel, kencing kucing, berbuat baik, perkenalkan. Anjing. Bilang saja kalau gue anak band. Ini yang itu, yang cerita soal manggung. Gua nggak bawa kacamata lagi. Ya sini bacain. Dah. Anak band identik dengan kepopuleran dan digandrungi anak muda. Asoy. Menurut penelitian gue, anjir, kenapa waktu itu aku pakai gue? Aku selama di Jakarta nggak pernah ngomong gue ya. Suyono 2014. Sekarang Suyono 2025 ada di Jakarta nggak pernah ngomong gue ya. Ya ini ngomong buktinya didokumentasikan. Ya Allah, cowok yang menjadi anak band itu tingkat kegantengannya bertambah 85%. Terbukti dari personel-personel band di Indonesia yang doyan ganti-ganti pacar. Mungkin ada 3, mungkin ada yang sehari 3 kali itu pacar apa minum obat. Anjay. Komedi 2014. Terus di badan itu cewek ada tulisannya, ikuti syarat berlaku. Ikuti apa? Oh Ikuti ini apa? punchline-nya ini. Band Indonesia yang doyan gonta-ganti pacar, mungkin ada yang sehari 3 kali. Itu pacaran apa minum obat. Terus di badan tuh cewek ada tulisannya, ikuti syarat yang berlaku. Bila sakit berlanjut hubungi dokter. Itu punchline-nya pada saat itu. Pada saat itu. Oke. Sekarang lu baca masih lucu nih. Enggak. Nah itu maksud gue. Itu yang bikin aku ngakak karena nggak lucu goblok. Iya, gue tuh lagi berusaha nyari. Kok dia ketawa ya sebelah mana? Mungkin gue yang nggak ngerti gitu. Itu ngelihat tadi. Iya ngeliat tadi ya. Berarti waktu itu nggak lucu ya? Yang waktu itu dia Waktu ngerasa itu lucu banget tuh. Ya, sekarang lu ngeliat Suyono lu nggak lucu. Sion. Nggak lucu. Apa ini? Tolol, tulisan tolol. Tuh udah nemu dah tuh. Iya. Lu bisa posting lagi tuh tulisan si Suyono tuh 2014. Ya nggak sih? Iya, bener. Anjing lucu banget ini, ya Allah. Suyono.blogspot apa? Yono Bakri. Yonobakri.blogspot.com. Tuh Yono guys, kalau mau baca guys. Bakri.blogspot.com. Anjay, nama bandnya Kansas, Mas. Mungkin. Kami anak nakal suatu saat akan sadar. Kami anak nakal suatu saat akan sadar. Itu lucu. Itu kayak tulisannya Hilman Hariwijaya Lupus. Oh. Style lo begitu tuh. Ada singkatan-singkatan gitu. Ya gitu deh, garing-garing jayus gitu kalau zaman dulu bilangin jayus, tapi ya kreatif. Itu jok-jok tongkrongan itu.
Yono, makasih ya Makasih udah banyak. mampir hari Terima ini. kasih banyak. Padahal sebelumnya lu abis syuting podcast lain. Abis ini lu Aman. podcast lagi? Enggak, saya pulang habis ini. Jangan bilang ya yang soal nikah. Udah. Tetap bilang gue. Cukup. Habis ini saya mau fokus bikin vlog. Fokus bikin vlog ya. Thank you banget hari Terima kasih ini. banyak. Sudah menyediakan waktu, energi, dan kita udah boleh intip sedikit caramu memproses emosi dan caramu berpikir. Terlalu berlebihan itu. Terlalu berlebihan. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Dan ingat cerita Yono Bakri. You are love. Sampai jumpa. Dadah. Makasih. Yono Bakteri. Pemuda setengah akibat.